Sekolah Dian Harapan Kupang terus berusaha mendidik anak-anak untuk memiliki nilai hidup yang bermakna, baik melalui pelajaran yang termuat dalam kurikulum, juga melalui program-program yang dilaksanakan. Antara lain, pengenalan lingkungan sekolah di awal anak-anak masuk sekolah, upacara bendera yang diadakan 1 bulan 1 kali, Pekan Nusantara agar anak-anak memiliki pengenalan yang benar mengenai budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia, SDH Cup di mana anak-anak belajar untuk memiliki sportivitas yang baik melalui pertandingan-pertandingan olahraga yang ada, Christmas atau perayaan hari Natal, Chinese New Year atau Imlek, dan juga Book Week di mana anak-anak diajarkan untuk mencintai literasi, membaca buku. Selain itu, juga ada perayaan Paskah di mana anak-anak boleh melihat dan memahami arti penebusan Tuhan Yesus. Di akhir tahun pelajaran, bagi anak-anak kelas akhir di setiap jenjang, ada perayaan Thanksgiving atau ucapan syukur atas proses pembelajaran mereka selama 1 jenjang. Melalui program-program ini, anak-anak terus diajarkan bagaimana memiliki nilai-nilai yang bermakna, yang berfokus, bertujuan kepada Tuhan.
untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mungkin boleh Bapak Ibu berikan reaction melalui fitur yang ada di Zoom supaya kita boleh sama-sama menyatakan sukacita kita ya, bahwa hari ini kita boleh sama-sama bertemu walaupun secara virtual. Kita mau belajar bersama-sama dari narasumber yang luar biasa. Oke, mana nih? Mungkin juga Bapak Ibu yang bisa untuk menyalakan kamera yang jaringannya baik, boleh juga menyalakan kameranya supaya kita bisa sama-sama lihat wajah-wajah sukacita kalau kita sama-sama mau belajar. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Julius Doni Satrio. Di sini saya akan membantu memandu dan juga menjadi moderator dalam acara webinar hari ini.
Oke. Bapak Ibu, untuk memulai acara hari ini, kita mau nyatakan sukacita kita. Untuk itu kita akan menyanyikan satu buah lagu untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, kita mau memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Untuk itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan yang mulia, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena berkat dan kasih karunia-Mu, kami boleh sama-sama merasakan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan yang setiap hari ada dalam kehidupan kami. Saat ini, dalam kesempatan yang mencukupkan kami, Tuhan juga yang menyediakan semua berkat kepada kami, dan kami boleh bertanggungjawabkannya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah kita tahu bersama-sama ya bahwa beberapa hari ini kita sama-sama melihat banyak sekali flyer yang kita saksikan di dalam media sosial SDA Kupang, dan juga mungkin rekan-rekan. Kita mau sama-sama ikut dan juga mendengarkan sesi sharing dan juga materi yang disampaikan oleh Bapak Adi maksudnya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung hari ini. Baiklah, acara yang pertama, opening tadi sudah salam-salam. Saya juga sudah melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berkenan membuka kamera tadi. Lalu nanti saya akan memperkenalkan narasumber kita, narasumber yang luar biasa, dan kita akan sama-sama belajar dari beliau. Dan yang ketiga, kita akan mendengarkan sama-sama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang nanti akan ada pertanyaan, nanti akan ada prosedur yang akan disampaikan. Lalu yang kelima akan ada giveaway.
giveaway bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan pertanyaan gitu. Bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway. Lalu ada foto bersama dan terakhir nanti akan ada pengumuman dan juga penutupan. Baik, sebelum kita langsung menyambut Bapak Adi selaku narasumber kita, tapi sebelumnya saya ingin ingatkan mengenai prosedur dalam bertanya ya Bapak Ibu. Jadi supaya kita lebih teratur dan juga pertanyaannya boleh dirangkum semua, ada dua cara untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Yang pertama bisa menggunakan Slido. Jadi Bapak Ibu akan join link yang sudah tertera di layar dan juga memasukkan kode. Kodenya ada 34171160 atau juga bisa menggunakan scan QR code yang tertera di layar. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa sebelum memasukkan pertanyaan juga harus berikan namanya ya Bapak Ibu supaya nanti didata. Kayak giveaway, mungkin saja Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah yang beruntung itu. Yang kedua, caranya juga bisa melalui meeting chat. Pertanyaannya bisa diketik di meeting chat melalui device Bapak Ibu di Zoom ini, yakni dikirim ke co-host kami ya dengan nama pertanyaan Yohanes. Nah, Bapak Ibu nanti akan langsung diarahkan ketika ingin bertanya langsung kepada co-host kami dengan nama Zoom pertanyaan Yohanes. Nanti silakan Bapak Ibu langsung ketik saja di chat untuk bertanya ya Bapak Ibu. Untuk itu siapkan pertanyaannya nanti Bapak Ibu dan untuk yang beruntung pasti akan mendapatkan hadiah yang menarik yang akan disediakan. Oke, sebelum kita mau sama-sama mendengar materi yang sama-sama kita gumulkan ya mungkin ya. Nah, kita mau mendengarkan bagaimana pembicara ini latar belakang dari narasumber kita yang luar biasa ini. Baiklah, seperti yang Bapak Ibu lihat pada poster bahwa narasumber kita ini bukan narasumber yang biasa saja ya Bapak Ibu, tapi narasumber yang luar biasa dengan pengalaman dan juga dedikasinya di dalam bidang ini yang akan kita sama-sama dengarkan. Oke, jadi narasumber kita adalah Bapak Dr. Adi Budiarso, FCPA. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, oke. Bapak Dr. Adi Budiarso merupakan seorang yang lahir di Salatiga pada tanggal 1 September 1970. Beliau meraih gelar diploma 4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN pada tahun 1997. Dan pada tahun 2001, beliau berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California dan dilanjutkan dengan gelar dokternya yakni Doctor of Business Administration dari University of Canberra, Australia pada tahun 2014. Mengawali karir sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tahun 1990, sebelum bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office atau CTO pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2014 sampai 2018. Beliau juga pernah mengemban amanat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional pada tahun 2018, Annual Meetings IMF World Bank Group tahun 2018 di Bali. Lalu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilatera Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 24 Agustus 2020, beliau juga dilantik menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Dan info yang kami dengar dan juga sama-sama kita baca dari berita-berita bahwa Bapak Adi juga telah dilantik sebagai Komisaris PT Sukovindo oleh Menteri BUMN yakni Bapak Erick Thohir pada tanggal 16 Desember 2021. Mungkin Pak Adi boleh memberikan lambaikan tangan supaya Bapak Ibu juga bisa melihat begitu ya. Oke, Bapak Ibu juga boleh kasih reaction-nya bagaimana ekspresi semangatnya nih mau mendengar materi yang disampaikan oleh Pak Adi. Halo Pak Adi. Pak Silius, terima kasih semuanya. Selamat sore, puji Tuhan. Oke.
Oke, sebentar. Halo Pak Adi, Halo, saya belum bisa mendengar suaranya. Sebentar ya. Sudah. selamat Baik. sore Oke, Pak semuanya. Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat sore semuanya, Mas Julius. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Oke, puji Tuhan baik ya Pak. Kita sama-sama lihat bahwa rekan-rekan dari Bapak Ibu orang tua yang mengikuti webinar kali ini juga semangat gitu untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Adi Budiarso. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Pak Adi akan menyampaikan materi yang berjudul Cerdas Finansial di Era New Normal. Oke, apakah Pak Adi sudah siap untuk menyampaikan materinya? Oke, Apakah baiklah suara kalau saya begitu. terdengar, Mas Julius? Halo, Iya, apakah Pak Adi? suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Adi Budiarso. Silakan Bapak Ibu juga boleh mencatat poin-poin penting, dan jika nanti ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan Pak Adi, boleh banget disampaikan sesuai dengan prosedur yang sudah kami berikan ya, dan nanti juga diingatkan kembali. Oke, baiklah kalau begitu kita akan langsung mendengarkan materi dari Pak Adi Budiarso tentang cerdas finansial di era new normal. Silakan Pak Adi. Baik, selamat sore Mas Julius. Pertama-tama saya juga mengucap syukur kepada pimpinan SDH yang mengundang saya. Saya bersama tim ini ada Bang Ronald, ada Mbak Desi, ya tim saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kami diberikan kesempatan pada sore hari ini menyampaikan materi cerdas finansial di era new normal. Kenapa judul ini saya pakai? Karena saya melihat bahwasannya Indonesia memiliki kesempatan yang luar biasa untuk meraih sektor keuangannya menjadi pendukung untuk pembiayaan Indonesia maju di 2045. Nah, oleh karena itu, saya sangat menyambut gembira apabila orang tua, anak-anak, adik-adik semua, guru, dan seterusnya bisa berdiskusi dengan kami ya. Kami di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF, saat ini kami sedang melihat sektor keuangan dari detail ya, dari perbankan, pasar modal, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk mengawali dengan apa itu yang dimaksud dengan kecerdasan finansial. Anda akan memiliki kecerdasan finansial pada saat Anda memiliki 4 aspek utama ya dalam kecerdasan finansial. Saya bilang aja atau saya sampaikan ini sebagai kecerdasan finansial 4.0 karena sekarang kan sudah era ini ya digitalisasi. Nah, 4.0 yang pertama apa? Yang pertama adalah milikilah visi. Anda akan memiliki semangat yang luar biasa pada saat Anda memiliki visi. Nah, visi keuangan itu harus ditetapkan. Contohnya, saya itu visi keuangan saya yang pertama kali karena saya dulu senang sekolah, nama saya kan Adi, itu adalah anak diklat. Jadi visi pertama saya dulu adalah saya cari diklat, saya cari sekolah, kalau bisa gratis gitu ya, S2 sampai dengan S3. Karena ada beasiswa. Termasuk saat ini Indonesia memiliki beasiswa LPDP. Silakan kalau Anda nanti bisa menjadi salah satu kandidat, boleh mendaftar untuk sekolah di 100 besar universitas dunia, dibayari oleh APBN, ya, pemerintah kita. Yang kedua, Anda akan memiliki kecerdasan finansial pada saat Anda memiliki empati. Jadi Anda tahu, biasanya matematika biasa itulah 1 tambah 1, 2, betul nggak? Tapi dengan Anda bersinergi, Anda akan mendapati bahwa 1 tambah 1 itu bisa 4. Ya, papa, mama, anak 2, itu 4 kan? Tambah cucu, tambah dan seterusnya. Keluarga itu bisa luar biasa sekali menjadi penghebat Anda. Jadi pertama, Anda harus memiliki visi. Yang kedua, Anda harus memiliki empati. Dan empati itu akan membuat Anda bisa bersinergi ya dengan keluarga, dengan organisasi, dengan masyarakat, dan bahkan dengan bangsa-bangsa. Yang kedua, itu adalah tadi memiliki empati. Yang ketiga, kecerdasan finansial akan Anda peroleh pada saat Anda memiliki prestasi, Anda memiliki kinerja. Anda tidak akan bisa mengelola kinerja dengan baik kalau Anda tidak pernah buat rencana. Oleh karena itu, kecerdasan finansial yang ketiga adalah pada saat Anda berani membuat rencana besar. Karena Anda yang bisa mengelola rencana, mengukur rencana, menetapkan target, Anda akan memiliki 50% keberhasilan. Ya, dan itu
kecerdasan finansial yang ketiga. Kecerdasan finansial yang keempat, atau unsur dari kecerdasan finansial yang keempat adalah milikilah etika dan governance, tata kelola. Governance menjadi standar internasional. Saat ini Indonesia menjadi presidensi G20. Jadi Indonesia adalah negara besar. Jadi Anda semua adalah bagian dari, atau kita semua adalah bagian dari Indonesia yang sudah menjadi bagian 20 negara besar dunia sejak 2015-2016. Dan sekarang Indonesia menjadi presidensi di G20 tahun ini. Artinya Indonesia akan menjadi aktor ya di dalam merumuskan tema bersama-sama dengan negara dunia yang menguasai 80% ekonomi dunia, mengelola untuk dunia lebih baik. Untuk dunia yang bisa mengadres isu COVID, isu pandemi, dan bahkan tumbuh memulihkan ekonomi dengan cepat. Nah, materi saya ini ada 24 slides. Tapi saya ingin coba pelan-pelan dan dengan waktu yang ada, kita coba supaya kita semua memiliki kecerdasan finansial. Dan yang kedua, kita semua berani untuk menjadi aktor untuk Indonesia maju ke depan. Saya cepat saja untuk beberapa slide di awal, ya, pendahuluan. Pertama, di slide yang nomor 3. Ya. Jadi pandemi COVID-19 itu adalah bencana dunia. Karena ini sudah menyentuh hampir semua negara di dunia. Dan ini menjadi perhatian G20. Dan kita memonitor hampir setiap hari, ya, bahkan setiap detik. Namun kenaikan kasus gelombang kali ini, ya, kita bersyukur tidak sedahsyat Delta, ya. Tetapi kita masih mendapati ada lonjakan kematian setinggi gelombang sebelumnya, khususnya karena ada musim dingin, ya, di Amerika, di Eropa, dan lain, bahkan di Australia. Sehingga kasus harian dunia itu meningkat dalam 1 minggu terakhir, dan ini terus kita pantau. Tetapi dampaknya sebenarnya tidak sedahsyat sebelumnya. Namun karena ada bauran dengan musim dingin, ya, dan daya tahan yang sudah mulai menurun, kita perlu tetap waspada. Makanya pemerintah sekarang mendorong adanya booster untuk vaksin ketiga. Next slide. Nah, pandemi COVID-19 yang kita lihat di Indonesia, ini juga sampai saat ini masih terkendali. Namun tetap harus waspada terus, ya. Kenaikan kasus harian dalam beberapa waktu terakhir lebih didorong karena pelaku atau imbas dari kedatangan beberapa pelancong dari luar negeri. Makanya pemerintah tetap menetapkan yang namanya prokes yang ketat dan juga karantin apabila Anda baru saja datang atau akan pergi ke luar negeri, ya. Harus siap dengan rapid test, harus siap dengan PCR dan seterusnya. Dan tentunya pengadaan vaksin pemerintah menjadi target utama, ya, dan Indonesia mengkonfirmasi kasus Omikron itu sebenarnya di 15 Desember yang lalu, dan sampai saat ini kita terus berjuang untuk memitigasi dampaknya ke ekonomi dan ke keuangan kita. Berikutnya, akselerasi vaksinasi ini menjadi kunci atau menjadi game changer di era menuju living with endemic. Kenapa saya katakan begitu? Karena mengatasi pandemi COVID itu ada dua. Yang pertama vaksin, atau Anda pernah kena COVID dan Anda memiliki daya tahan. Nah, oleh karena itu kita penting sekali terus menjaga kewaspadaan. Sehingga seperti misalnya kita lihat realisasi kumulatif vaksinasi pertama dan kedua itu luar biasa besar. Indonesia itu sudah bisa yang vaksinasi 1 itu 65,4% ya dari populasi, dan yang kedua itu bahkan sudah 119 juta atau 44% dari populasi. Nah, target pemerintah ini akan terus kita dorong, bahkan ada booster yang sudah mulai menjadi komitmen pemerintah untuk mensupport dengan dana APBN. Pemerintah juga, next slide, juga terus mengupayakan akselerasi pemulihan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian, karena sektor keuangan baru kali ini kita menyadari betapa kesehatan bisa berdampak pada krisis ekonomi dan krisis keuangan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki yang namanya extraordinary measure atau peningkatan kapasitas fiskal untuk menanggung biaya pengobatan, ya, menyediakan vaksinasi, mencegah kematian, dan bahkan menangani pandemi ini secara meluas supaya tidak kemana-mana, Bapak Ibu. Dan juga untuk mendorong pemulihan ekonomi di era new normal. Dan ini tentunya pemerintah programnya berlanjut ya dari 2020, keberhasilan penanganan pandemi berlanjut di 2021, kita dorong ada program yang namanya Surviving Facilitating Recovery, dan di tahun 2022
pemerintah terus menetapkan untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan COVID, program vaksinasi, perlindungan sosial, dan bahkan penguatan dunia usaha. Kita mencegah adanya kebangkrutan massal dan bahkan kita bisa mendorong terus pertumbuhan untuk sektor-sektor prioritas sehingga tercipta lapangan kerja, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi lebih luas lagi setelah 2022 ini. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita terus melihat employment, GDP growth, dan stability sebagai tujuan utama dari ekspansi program pemerintah. Jadi pemerintah ini harus mendorong pengeluaran besar dan mengorbankan bahkan penerimaan hampir 2% atau lebih dari tax ratio kita. Bahkan total belanja pemerintah selama ini sudah melampaui krisis yang pernah terjadi sejak 98, 2008. Ya, kita hampir setara dengan negara-negara maju, 4% bahkan lebih dari GDP kita. Ya, program kita coba lihat misalnya dari anggaran kebijakan fiskal 2022 yang kita lihat saat ini. Ya, pendapatan negara, next slide, itu 1.846. Belanja negara harus kita ekspansif karena pemerintah akan mendorong stimulasi tadi untuk ekonomi, dan sebelumnya tentunya terus selalu menciptakan daya tahan yang kuat untuk kesehatan, vaksinasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian karena belanja harus besar, ya harus kita tingkatkan untuk counter cyclical policy kita. Nah, kita ingin mencoba tentunya tetap survive dengan defisit yang terukur. Yang kami maksudkan dengan defisit terukur adalah di dalam masa pandemi sejak 2020 pemerintah meningkatkan kapasitas, bahkan defisit bisa di atas 6%. Biasanya pemerintah defisit di bawah 3%. Dan sekarang dengan pertumbuhan ekonomi yang kembali pulih sejak sebelum pandemi, pemerintah berangsur-angsur mulai tahun ini dan tahun ke depan kita arahkan pertumbuhan dan juga defisit akan kembali ke new normal. Jadi kembali ke 3% pada tahun 2023. Dan oleh karena itu, kebijakan kita secara komprehensif terus digunakan untuk menjaga konsolidasi fiskal, menjaga resilience, survival, akselerasi recovery melalui program Perlinsos, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha dan UMKM secara meluas untuk ekonomi yang semakin pulih, dan juga tentunya di sektor kesehatan tadi saya sudah sampaikan, dan kemudian untuk menjaga momentum, pemerintah tetap terus melakukan reformasi. Ya, reformasi struktural itu penting karena Indonesia sudah memiliki Omnibus Law Cipta Kerja, walaupun sekarang kita sedang sempurnakan bersama-sama. Dan kemudian di sektor keuangan. Kenapa di sektor keuangan perlu juga dilakukan reformasi? Karena di dalam sektor keuangan ini akan menjadi fokus kita hari ini. Next slide. Kita akan melihat bagaimana sektor keuangan sebenarnya memegang peranan yang sangat penting dalam katalisator pertumbuhan ekonomi. Dan kita akan lihat kesehatan keuangan Indonesia ya dalam hal ini sebagai sebuah bangsa dan peluang kita untuk mendorong ke depan. Secara sederhana, sektor keuangan itu sebenarnya memiliki fungsi intermediasi. Jadi antara yang menyediakan dana dan yang menggunakan dana itu ada intermediasi. Yang secara tradisional ada perbankan. Sebenarnya lembaga intermediasi ada selain perbankan adalah asuransi, pensiun, capital market, ya dan seterusnya. Itu adalah menjadi intermediasi karena dia menciptakan kapabilitas untuk setiap pengguna dana itu mendapatkan dana dari penyedia dana dengan efektif, dengan efisien, dan dengan manfaat untuk memberikan leverage, meningkatkan kapasitas untuk menciptakan multiplikasi atau nilai tambah yang semakin besar untuk ekonomi. Nah, kita lihat sekarang kesehatan sektor keuangan Indonesia. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, sejak 10, 15, bahkan 20 tahun terakhir, kondisi sektor keuangan, kesehatan sektor keuangan seperti ini. Next slide. Yang kita ingin lihat ada 3 indikator sebenarnya hari ini. Ya, kedalaman sektor keuangan, kemudian nanti kita akan cek inklusi keuangan, dan literasi keuangan. Ya, pendalaman sektor keuangan itu adalah hasil kapitalisasi aset bank. Ya. Kalau Indonesia saat ini adalah 59,5% per GDP. Kalau dilihat secara sederhana, kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, kok Indonesia paling kecil ya? Nah, ini timbul pertanyaan. Kenapa? Karena potensi Indonesia dengan jumlah penduduk dan kekayaan alam yang luar biasa, artinya Indonesia sebenarnya bisa meningkatkan kapasitas perbankannya
mungkin bisa paling tidak menyamai Filipina. Ya, aset perbankannya Filipina itu bisa 100% dari GDP-nya. Kalau saya bicara GDP, Indonesia saat ini taruhlah secara sederhana sudah mencapai 1 triliun US dollar sejak 2016, taruhlah 16.000. Mestinya ada 16.000 uang kita di bank. Nah, sekarang tabungan masyarakat di bank itu hanya sekitar 7.000 triliun atau sekitar 59,5% dari GDP. Artinya kita masih jauh ketinggalan. Nah, sumber kenapa kita ketinggalan, kita kalau lihat dari secara sederhana, kita coba lihat capital market. Capital market kita sudah bertumbuh mengesankan. Saat ini investornya sudah 7,1 atau 7,2 juta ya. Dan angkanya indeksnya bahkan mencapai di atas 6.000. Tapi dari total dana kapitalisasinya itu tidak lebih dari 7.000 triliun. Itu baru 45,1% dari GDP kita. Kita coba lihat Filipina. Kenapa saya bilang Filipina? Karena Filipina ini GDP per kapitanya di bawah Indonesia. Nah, saat ini Filipina sudah berhasil 88,6%. Artinya Indonesia harusnya bisa kita tingkatkan nih kinerjanya untuk capital market kita. Nah, kita lihat sekarang asuransi dan pensiun. Kalau dua sektor ini kita total, nilainya itu baru di bawah, kira-kira masih di bawah 13% dari GDP. Coba kita lihat negara maju seperti Malaysia, Singapura ya. Ini luar biasa angkanya. Bisa sampai 50%, bahkan 80% total ya asuransi dan pensiun. Artinya tabungan masyarakat melalui pensiun itu sudah di atas 10-15% per bulan. Nah, itu salah satu indikator kesehatan kita ya dari sektor keuangan. Masyarakat Indonesia baru menabung di pensiun itu kira-kira sekitar 2% dari gaji bulanannya. Padahal sebenarnya untuk yang sehat sesuai dengan standar buruh internasional ILO itu adalah 10-15% per bulan. Jadi 10-15% uang kita itu sebenarnya hak kita untuk masa pensiun. Jadi kalau kita bisa tabung misalnya sampai 10, 20, 30 tahun, dana itu akan sangat cukup untuk memenuhi standar ILO, yaitu 40% take home pay setelah yang bisa kita nikmati setelah pensiun. Tapi kuncinya adalah kita harus mulai mengiur. Nah, ini adalah potret kesehatan sektor keuangan Indonesia. Sangat didominasi oleh perbankan, tetapi perbankannya masih sangat dangkal, karena kita harusnya bisa bertumbuh 2, 3, 4 kali lipat bahkan, ya. Dan kemudian capital market kita dan juga asuransi dan pensiun kita. Ya. Jadi transformasi fundamental ya dari keluarga, dari masyarakat, dan dari bangsa kita. Oleh karena itu nanti secara institusi kami dari Kementerian Keuangan, BI OJK juga sedang bekerja sama ini dengan LPS untuk meningkatkan pendalaman sektor keuangan ini gimana caranya. Salah satunya adalah nanti reformasi atau transformasi fundamental, termasuk merubah kebiasaan masyarakat. Kita harus mulai mengelola masyarakat kita ini 70% masih muda, ada 100 juta angkatan kerja. 2035 nanti akan mulai menua demografi dividen kita tuh berakhir di 2035, di mana akan ada tambahan 35 juta pensiunan. Nah, apakah sudah siap 35 juta pensiunan itu nanti dengan dana pensiunnya? Ternyata belum. Karena apa? Karena kita selama ini mengiur atau nabungnya kurang. Nah, oleh karena itu kita mulai belajar untuk menjadi seperti misalnya negara tetangga kita, Filipina, kita harus mulai belajar untuk meningkatkan. Seperti Singapura, Malaysia, itu kita perlu belajar untuk meningkatkan terus. Australia juga sama. Australia itu tahun 92 mulai reformasi sistem pensiunnya, sekarang mereka kapitalisasinya sudah 130% dari GDP. Sehingga pada saat krisis 2008, pendalaman ini mendorong stabilitas sektor keuangan mereka. Next slide. Yang kedua, indikator kesehatan bangsa itu dicek dari tingkat inklusi keuangan. Apa itu tingkat inklusi keuangan? Tingkat inklusi keuangan secara sederhana adalah kepemilikan rekening di bank. Standar ini adalah standar dari World Bank. Kenapa itu kita pakai? Karena dengan Anda memiliki rekening bank, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses kepada intermediasi sektor keuangan. Nah, masyarakat Indonesia itu levelnya masih di bawah ASEAN. Karena kita levelnya 48,86% itu angka tahun 2018. Memang sudah terjadi peningkatan berdasarkan survei terakhir, tapi itu pun belum sampai di atas 70%, masih di bawah 70%. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Dan kita perlu mendorong yang namanya inklusi keuangan. Dengan digitalisasi, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, itu kita bisa mempercepat inklusi bahkan sampai 70-an persen di atas 80%. Tapi dengan tingkat inklusi
digital, tanpa literasi yang memadai, kita khawatir. Kenapa? Sekarang begitu banyak orang terjebak pada investasi bodong, pada investasi yang tidak bertanggung jawab, kepada bahkan ada beberapa institusi yang menawarkan laba yang sangat luar biasa, tapi di balik laba itu kan tentunya ada risiko yang besar, dan itu tidak terkendali bahkan sampai akhirnya menimbulkan kerugian. Nah, tantangan kita adalah bagaimana keuangan inklusif ini menjadi target yang kedua dari kesehatan sektor keuangan sebuah bangsa. Ya. Jadi nanti kalau Bapak semua belum punya rekening, harusnya mulai mencoba pelan-pelan memiliki rekening, memiliki akses kepada yang namanya ultramikro. Ya. Kredit ultramikro itu disupport oleh pemerintah, namanya PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Ada KUR, kredit usaha rakyat, itu bunganya disubsidi pemerintah, bahkan masyarakat hanya menanggung 6%. Ya. Kemudian ada IJP, namanya iuran jasa penjaminan. Jadi modal kerja itu ditanggung penjaminannya oleh pemerintah, sehingga Anda akan mendapatkan pembiayaan kredit dengan murah. Nah, P2P lending itu sudah mulai ada ya di OJK. Tapi Anda harus mulai, atau kita semua harus mulai menyadari bahwa P2P lending itu ada yang berkualitas, ada yang tidak. Jadi makanya harus nanti kita lihat bagaimana cara memilah-milahnya. Next slide. Yang ketiga, saya selesaikan dulu, indikator kesehatan sektor keuangan negara itu dilihat dari tingkat indeks yang namanya literasi keuangan. Sayang sekali indeks literasi keuangan Indonesia juga sangat rendah. Tahun 2019, OJK pernah melakukan survei, tingkatnya itu secara rata-rata 38,03%. Itu artinya kalau tingkat inklusi tadi udah di atas 70%, hampir 50% dari pengambilan kebijakan di sektor keuangan kita itu tanpa didasari dengan literasi yang memadai. Itu berarti berbahaya. Dan ini harus kita kejar. Oleh karena itu sekolah seperti SDH saya harapkan bisa berpartner dengan kami, dengan kita semua untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat, peningkatan literasi keuangan sebuah organisasi, sebuah bangsa, dan bahkan kita nanti pada saat menjadi presidensi G20, kita juga mewakili emerging countries, Bapak Ibu. Supaya literasi, inklusi, dan pendalaman itu juga menjadi tematik untuk pembangunan bagi negara-negara berkembang. Dan itu bisa kita coba lakukan dengan benchmark, kita lakukan dengan belajar dari negara lain, kita lakukan dengan komitmen, kita lakukan dengan sinergi, kita lakukan dengan pengelolaan kinerja yang berefektif dan seimbang. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada beberapa indeks yang sangat mengkhawatirkan, khususnya misal pasar modal, dana pensiun, itu semua hampir masih di bawah 15%, ya, kecil sekali. Dan ini kita nggak happy. Bapak Ibu, target Presiden untuk inklusi keuangan 2024 adalah 90%. Nah, saya mengharapkan target literasi juga mestinya 90%. Kalau perlu literasi harus mendahului inklusi keuangan, dan kemudian nanti pendalaman. Next slide. Nah, khusus untuk NTT. Waktu saya ditanya Om Andre ya, dan teman-teman dari SDH mengkontak saya, apakah mau Bapak berbicara untuk NTT. Ini adalah kali yang kedua saya berbicara di NTT. Sebelumnya saya berbicara dengan Kanwil Perbendaharaan dan BI OJK kantor dan UMKM-nya. Dan ini penting sekali, kenapa? Karena saya melihat perhatian kita harus lebih banyak pada saudara-saudara kita di NTT. Kenapa? Karena NTT menjadi salah satu dari dua yang inklusi keuangan dan literasinya juga perlu kita dorong terus. Artinya kita perlu meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di provinsi ini. Ya. Caranya gimana? Caranya dengan sinergi, dengan kolaborasi, dengan membuka diri belajar. Ya. Kalau tips saya yang pertama, dengan memiliki visi bahwa kita harus belajar dan kita pasti bisa. Ya. Dengan belajar dan menjadi ADI, ya, anak diklat. Ya. Kita semua harus menjadi anak diklat sektor keuangan, khususnya untuk NTT dan masyarakat kita untuk Indonesia secara keseluruhan. Jadi mulai dari NTT, kita mau coba dorong ini supaya bisa kita semua memiliki literasi, inklusi, dan nanti pendalaman sektor keuangan yang kuat. Next slide. Nah, saya sekarang akan coba mendorong pembahasan tentang dasar pengelolaan keuangan. Ini akan bermanfaat untuk keluarga, untuk organisasi, institusi, dan untuk bangsa. Next slide. Tujuan keuangan itu adalah fondasi dari strategi pengelolaan keuangan yang kuat. Tadi saya katakan ini menjadi komponen dari kecerdasan finansial. Bahkan APBN. Pengelolaan APBN itu harus ada tujuan. Makanya tadi salah satu tujuan APBN 2022 adalah penciptaan penguatan daya tahan dengan reformasi fiskal,
untuk membangun kebijakan yang counter cyclical untuk menciptakan daya tahan, penyelamatan nyawa, dan juga bisa memulihkan ekonomi. Dual purpose. Dan berikutnya setelah kita tahu tujuan kita cek kesehatan keuangan kita. Udah sehat belum? Apa yang kurang dan seterusnya. Dan kita mulai berani merencanakan keuangan itu tadi. Jadi perencanaan keuangan, penciptaan tujuan, baru kemudian kita menggunakan berbagai model instrumen investasi untuk melakukan memilih kebijakan yang terbaik untuk kita. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita bertahap misalnya ya. Jadi misalnya kebutuhan kita itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangan menggunakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk membelanjai kebutuhan jangka pendek atau sebaliknya. Itu namanya mismatch ya. Nah, mismatch itu biasanya terjadi pada saat kita tidak tahu tujuan dan tidak tahu atau tidak terlalu mempedulikan apa yang dinamakan perencanaan keuangan yang baik. Nah, dalam kondisi darurat juga sama ya. Dalam kondisi darurat itu ada sebenarnya strateginya. Termasuk kenapa ada asuransi ya. Kemudian nanti kita menjadi lansia itu harus dipikirkan bukan 10 atau 5 tahun sebelum pensiun. Harus sejak pertama kita belajar, sejak pertama kita kerja, itu udah mulai mengiur 10% minimal. Kalau perlu 20% dari setiap bulan. Supaya kita sejahtera. Itu seperti mungkin Yusuf kali ya di Alkitab. Yusuf itu 7 tahun kekeringan, ya sebelumnya ada 7 tahun masa dalam tanda petik kegemukan atau kesejahteraan itu ada porsi di mana kita harus membiayai pada saat kita nanti kurus, pada saat kita nanti tidak ada penghasilan lagi, pada saat kita nanti pensiun. Gitu Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi ini ada matching dalam kebutuhan, tujuan, dan juga perencanaan yang kuat. Next slide. Oleh karena itu, upaya rumah tangga untuk menyiapkan investasi itu penting sekali. Ya. Ini ada 6 ya prioritas. Yang pertama adalah mari kita mulai menyisihkan penghasilan untuk dana darurat. Yang kedua, ikut program asuransi. Ya. Yang ketiga, persiapkan hari tua dengan ikut program pensiun. Nah, kalau misalnya kita berpikir 10%, semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Memprioritaskan penyelesaian kewajiban utang. Menentukan lembaga jasa keuangan yang kredibel dan resmi. Kemudian mulai berani melakukan pilihan investasi yang tepat dan bahkan yang paling sederhana. Investasi yang paling sederhana adalah deposito. Tapi yang kedua ada obligasi pemerintah sekarang. Nah, nanti ada berbagai macam, ada reksadana, ada bahkan sekarang kripto dan seterusnya. Kita mulai lihat ya mana-mana yang paling cocok untuk kita. Tapi kembali dari seluruh instrumen investasi, dari seluruh instrumen pilihan kebijakan itu harus dikaitkan dengan tujuannya. Ya. Asuransi akan sangat penting pada saat misalnya kita memang benar-benar membutuhkan dukungan itu ya. Kemudian misalnya asuransi kendaraan. Indonesia itu belum ada yang namanya third party liability insurance untuk kerugian. Di negara maju itu semua sudah. Nah, itu akhirnya itu akan menciptakan behavior juga yang sehat. Sekarang udah ada climate change. Climate change itu sebenarnya untuk polusi udara ya, itu juga harus didukung dengan pembiayaan yang luar biasa mahal. Oleh karena itu, pemerintah saat ini lagi mendorong yang namanya pajak karbon ya. Kenapa pajak karbon? Karena untuk emisi yang berlebih, seharusnya mereka kena pajak. Seharusnya mereka juga melakukan iuran dalam tanda petik. Tapi tentunya masyarakat perlu edukasi yang kuat. Kenapa? Ada begitu banyak P2P yang masih ada case gitu ya, dan seterusnya. Jadi artinya kita belajar untuk memanfaatkan teknologi, tapi kita juga perkuat literasi supaya teknologi itu bukan menjerumuskan kita kepada dalam tanda petik permasalahan atau risiko baru, tetapi kita harus mulai menggunakannya untuk mendorong pendalaman di sektor keuangan kita sendiri, ya, melalui peningkatan literasi dan bahkan nanti ke depan pengambilan kebijakan terbaik investasi keluarga. Mungkin itu Mas Julius, Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya siap untuk ada pertanyaan apabila ada, silakan. Ya, baik kalau begitu mungkin kita akan langsung saja berikan beberapa pertanyaan untuk Pak Adi, supaya kita boleh sama-sama dengar nih ya. Mungkin pertanyaannya juga adalah pergumulan kita juga. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, kita akan langsung saja ke nomor yang pertama. Oke.
Ya, di sini ada juga yang sudah rate 2 like ya. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah kami sebagai guru boleh belajar dan ikut trading yang terpercaya? Boleh diberikan saran bagi kami untuk berinvestasi dengan benar, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Adi boleh langsung menanggapi pertanyaan ini. Pak Adi nggak bisa unmute. Oke, saya baru unmute nih. Baik, terima kasih. Saran saya, Mas Julius, untuk pertanyaan yang pertama, OJK itu memiliki komisioner yang bergerak di bidang atau yang bertanggung jawab dalam hal literasi, termasuk untuk misalnya belajar trading dan seterusnya. Bisa manfaatkan pertama dari website OJK. Kami di BKF, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, saya juga menawarkan diri. Nanti kita keep in touch saja. Ini ada Mas Ronald dan Mbak Desi. Nanti saya ingin teman-teman mulai menyampaikan secara tertulis ke kami. Nanti kita coba jawab kebutuhannya seperti apa. Ya. Saya juga mulai menetapkan target supaya tim saya nanti untuk mulai ke daerah-daerah lain juga. Karena tadi kalau kita lihat ya, literasi keuangan Indonesia dari ujung barat sampai timur itu masih di bawah rata-rata ASEAN 5. Artinya itu harus menjadi reformasi fundamental. Dan kalau perlu sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, SDH itu bisa berperan apa? Tolong masukkan Bapak Ibu pimpinan ya, Mbak Ibu guru, literasi keuangan untuk standar dari anak-anak. Ya, artinya apa? Bahwa di dalam setiap penghasilan kita itu ada 10% hak kita untuk orang lain. Bahkan kalau kita belajar dari Alkitab, 10% pertama adalah harusnya kita alokasikan untuk bayar pajak. 10 karena itu untuk negara memiliki kemampuan ya ini. 10% kedua itu untuk apa? Untuk pensiun kita. Bahkan ada tambah 10% lagi kalau perlu itu untuk bisa kita manfaatkan untuk orang lain, saudara dan lain sebagainya. Sehingga kita mulai belajar, tapi kalau 30% berat banget ya kan, mungkin mulai kita belajar di 10% lah. Pastikan 10% kita alokasikan untuk pensiun ya, untuk orang lain, misalnya seperti itu. Kita mulai dari itu. Karena sekarang kita baru 2% on average dari masyarakat Indonesia. Setiap keluarga itu baru mengalokasikan 2% tanpa kita sadar. Bahkan PNS itu mengiur 4,75% dari gaji pokok. Which is gaji pokoknya itu sekarang rata-rata udah di bawah, kira-kira sekitar di bawah 40% dari take home pay mereka. Sehingga pensiunan nanti baru dalam tanda petik gelisah pada saat mereka nggak siap. Dan ini juga sebagai nasional. Kenapa? Malaysia sejak tahun 52 mereka sudah menetapkan bahwa setiap pemberi kerja dan penerima kerja atau pegawai itu udah harus mengiur secara bersama-sama maupun masing-masing in total minimal 10% sejak 52. Australia sejak tahun 92 mereka menetapkan dari 6% sampai akhirnya sekarang sudah 10-12% dari take home pay-nya. Dan ternyata dengan kesetiaan seperti itu masyarakatnya itu juga taat pajak. Artinya belajar kesetiaan 10% itu adalah belajar kesetiaan yang luar biasa untuk menjadi negara besar. Dan Indonesia berpotensi menjadi negara besar karena 70% dari masyarakat kita saat ini, sekitar 100 juta pekerja aktif, itu masih muda. Jadi kalau Anda mulai, misalnya anak muda sekarang, Anda punya 7 juta, Anda punya gaji pertama 3 juta, mulai mengiur minimal 300.000. Mulai mengiur minimal 700.000, gitu kan. Kalau perlu 1 juta, misalnya seperti itu. Nah, itu mulai Anda kelola, gitu. Jadi ibaratnya kita belajar seperti Nabi Yusuf, mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk akhirnya nanti akan benar-benar melipat gandakan kemampuan kita membawa dampak buat keluarga dan buat bangsa-bangsa. Atau termasuk bangsa kita. Karena saya bilang bangsa-bangsa karena Indonesia ini lagi dilihat nih di dunia, kan gitu ya. Seperti itu. Lalu manakah yang lebih penting antara investasi dan asuransi? Kembali, asuransi itu bukan investasi. Asuransi adalah mengelola keuangan, itu kecerdasan finansial. Investasi itu kita menganggap kita akan ada return, ada pengembalian. Nah, asuransi itu adalah menanggung risiko, kan gitu kan? Kita membayar premi untuk nanti asuransi yang menanggung risiko. Contohnya asuransi mobil, ya. Kalau kita memiliki asuransi mobil, kalau serempetan di jalan, kita akan tenang. Kenapa? Yang nanggung asuransi.
Jadi behavior kita di jalan pun jadi nggak ugal-ugalan ya, nggak marah-marah gampang itu kalau kebaret dan seterusnya. Kalau kecelakaan mobil diganti. Nah, third party liability Indonesia itu baru Jasara Harja. Itu baru third party untuk life. Ya, misalnya orang ditabrak mobil, gitu. Yang ditanggung itu adalah yang ditabrak tadi, bukan mobilnya. Karena orang yang tidak memiliki asuransi mobil secara komprehensif, ya dia nggak akan ditanggung. Misalnya, kalau kecelakaan ya mobilnya hilang aja, nggak ada yang nanggung, karena kita nggak ikut asuransi. Tapi kalau kita ikut asuransi, kita mungkin bayarnya jauh lebih murah daripada risiko harus mengganti mobil, kan kalau misalnya kita harus mengganti mobil. Jadi kembali asuransi itulah mengelola risiko. Nah, sakit misalnya, kalau anak sakit sekarang berat misalnya, flu dan seterusnya udah mahal nih. Tapi begitu ikut asuransi, Anda bisa mengelola cost itu sebenarnya lebih baik, gitu ya. Jadi kita nggak cari untung dengan asuransi, tapi kita cari kesejahteraan atau ketenangan dalam mengelola risiko. Ya. Nah, pensiun life insurance juga sama. Life insurance itu kan bukan cari untung, tapi memang sekarang ada unit link namanya. Tetapi kembali Anda harus hati-hati, unit link itu kalau misalnya dia too good to be true, itu jangan-jangan bisa terperosok pada behavior yang tidak rasional. Artinya apa? Ya ada kemungkinan tidak bisa kembali karena dia menjanjikan return yang luar biasa besar, tetapi tidak ada tuh instrumen yang sebenarnya menghasilkan itu sebenarnya. Artinya dia akan menggunakan premi orang baru dipakai untuk membelanjai klaim orang lama. Nah, kalau itu tidak terjadi, itu namanya Ponzi scheme. Ya. Ponzi scheme itu ilegal. Jadi nanti akan ada kerugian dari konsumen. Dan Anda harus mulai tahu pola kerja itu, dan kita mulai lihat laporan keuangan asuransi, perusahaan asuransi, dan seterusnya. Bahkan sekarang kita lagi mencoba memperkuat undang-undang perasuransian, sudah waktunya untuk direview dan diperkuat. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, pelatihan-pelatihan atau pendidikan dasar tentang ini perlu ditulis. Dan saya mohon atau minta anak-anak muda kita mulai belajar dan menuliskan itu, supaya adik-adik kita nanti siap. Itu dijadikan habit kita. Bahwa Anda masuk asuransi, Anda ini, gitu ya. Anda menjadi sebuah kebiasaan aja kita. Misalnya saya waktu di Australia, misalnya kita belajar di sana untuk 4 tahun. Saya harus membayar asuransi di muka. Tapi begitu nanti sakit, ke emergency dan seterusnya, nggak kepikir lagi apa-apa gitu. Jadi misalnya kita beli asuransi 40 juta untuk keluarga, tapi itu udah 4 tahun misalnya seperti itu. Tapi luar biasa, begitu Anda masuk di emergency, sakit dan seterusnya, klinik akan recover. Semua udah di-cover oleh insurance. Seperti itu. Jadi ini menjadi behavior negara maju. Nah, Indonesia itu mau menjadi negara maju nih. Karena World Bank, IMF, dan seterusnya memprediksi dengan growth Indonesia sekarang yang mulai kembali normal, ya di atas 5% harapannya ke depan, itu kita akan menjadi 10 bahkan mungkin 5 besar GDP terbesar di 2045. Jadi jangan sampai kita menjadi negara maju, tapi literasi kita, inklusi keuangan kita masih rendah. Karena itu akan benar-benar sangat dalam tanda petik kita masih dalam middle income trap nih. Itu yang nggak boleh. Kita harus mulai keluar dari middle income trap, kita meng-create kapasitas untuk menabung. Dari tabungan itu akan meng-create lapangan kerja diharapkan semakin menciptakan nilai tambah. Kenapa? Karena setiap lembaga seperti asuransi pensiun dia juga minta return, dan yang menciptakan return yang terbaik itu bukan pedagang tapi manufacturing, ya. Misalnya pembuat smelter, membuat inovasi baru, itu kan butuh dana besar. Dana besar dari mana? Dari kemampuan kita yang menabung tadi. Nah, Indonesia berpotensi, kita sekarang ini 6% dari GDP untuk tabungan pensiun. Kalau kita angankan meningkat menjadi 60% di 2045, akan ada tambahan 6.000 triliun dana di masyarakat kita. Yang itu akan menciptakan lapangan kerja. Itu akan menciptakan kemampuan Indonesia maju. Itu akan menciptakan juga multiplikasinya kepada kesejahteraan kepada lebih banyak orang. Jadi pemerintah nanti tidak lagi utang kepada orang lain, kepada negara lain, karena begitu pemerintah utangnya kepada negara lain, kita terekspos kepada suku bunga. Yang kedua, kita terekspos pada risiko nilai kurs. Ya. Tapi kalau misalnya seperti Jepang saat ini, Jepang ini bunganya 0%, bahkan minus. Artinya apa? Artinya masyarakat itu bisa membelanjai dari tabungan yang luar biasa besar untuk ekonomi di Jepang. Ya, seperti itu. Jadi Indonesia ini growth kita cukup tinggi, tapi bunga kita juga masih tinggi. Nah, bunga itu sudah mulai turun nih sekarang. Dulu di atas 7%, 8%, sekarang bunga
acuan kita 7 repo rate BI misalnya itu menjadi acuan tuh sekarang udah di bawah 4% ya, 3,5 dan seterusnya. Dan ini yang perlu terus kita mitigasi supaya masyarakat kita juga bisa memanfaatkan intermediasi sektor keuangan. Ya, intermediasi sektor keuangan adalah bagaimana peran perbankan, pasar modal, asuransi pensiun menciptakan kapasitas untuk kita mendapatkan nilai tambah dari kegiatan ekonomi. Menciptakan, kalaupun kita jadi gamer, tolong mulai belajar kita jadi pembuat game, karena pembuat game dapat uang, betul nggak? Itu kan ada kegiatan kreatif. Nah, seperti juga guru bisa mendorong kreativitas melalui wirausaha. Dan wirausaha mulai coba, kalau wirausaha itu ternyata tidak melulu pakai uang sendiri, bisa kredit. Bahkan sekarang Kementerian Pariwisata itu sedang mencoba mendorong inisiatif seperti hak kekayaan intelektual itu menjadi kekayaan intangible, itu bisa dapat dalam tanda petik nanti kita coba dorong bisa mendapatkan kredit di bank misalnya seperti itu. Nah ini yang terus kita upayakan. Termasuk Indonesia lagi mencoba membangun potensi Indonesia di carbon market. Apa itu carbon market? Deforestasi misalnya, usaha kita untuk melestarikan kekayaan alam kita itu bisa dihargai sebagai karbon kredit. Nah, karbon kredit itu bisa diperjualbelikan di bursa. Nah, kita lagi bangun untuk bursa karbon namanya di Indonesia. Ya, itu Indonesia sekarang komit kepada koalisi atau kepada Paris Agreement atau koalisi Menteri Keuangan Dunia itu Bu Menteri menjadi salah satu co-chair-nya. Itu adalah menciptakan kapasitas nasional untuk apa? Untuk mendorong pembiayaan-pembiayaan alternatif tadi bagi bangsa. Ya. Nah, di Indonesia, di Pemda-Pemda dan seterusnya, itu juga ada potensi untuk mendorong pembiayaan inovatif di Pemda, ya, yang ada kaitannya dengan ekologi, kaitannya sosial, dan governance. Begitu. Ini ada juga pertanyaan lagi ya, bagi siswa yang uang jajan mereka jenis investasi apa yang cocok? Jenis investasi pertama anak-anak adalah tabungan. Coba mulai mengenal berbagai macam jenis tabungan ya. Kemudian nanti masuk ke deposito. Setelah deposito, reksadana meningkat ya. Habis itu nanti belajar main saham. Main saham caranya gimana? Ada valuasi, ada LQ45, ada pilihan reksadana dari pasar uang, ada reksadana penempatan apa namanya yang tadi RDPT misalnya gitu ya. Dan beberapa yang kita mungkin nanti bisa panggil ahlinya gitu. Dan bahkan Bursa Efek Indonesia di kampus-kampus itu bisa juga mereka ada pojok investasi seperti itu ya, yang membuat kita mulai train. Bahkan di kita ada namanya sukuk ya, sukuk itu obligasi pemerintah, itu juga layak untuk dijadikan alat investasi karena sekarang justru ke depan kita harapkan masyarakat bisa beli sukuk di retail. Dulu kan sukuk itu harus lot besar ya 5 juta atau bahkan dulu harus gede banget. Nah sekarang kan bisa retail. Kalau bisa retail, mestinya nanti yang jual bisa Indomaret atau bahkan di eceran seperti itu. Dan ini menarik karena Indonesia berpotensi kita untuk memang milenial kita berkontribusi dalam sektor keuangan. Terbukti Bitcoin ya, Bitcoin Indonesia itu luar biasa besar ya, 7,5 juta itu investornya. Padahal itu masih sangat berisiko ya. Jadi kita agak perlu hati-hati di sana ya. Nah itu angkanya udah mencapai triliunan juga tuh 400-500-an triliun. Itu luar biasa ternyata potensinya. Artinya apa? Anak-anak kita, anak muda kita, investor muda kita ternyata sangat terbuka sekali terhadap pengaruh teknologi tadi. Tapi kembali, literasinya harus ditingkatkan dulu ya. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, Pak, apakah emas termasuk dalam kategori investasi yang aman? Ya, kalau tadi saya kategorikan emas itu masuk dalam untuk tujuan jangka panjang ya. Dari tujuan jangka panjang pegang emas itu menjadi alat instrumen investasi di slide ke-18 tadi. Itu dia growth income investment namanya. Kalau dulu zaman dulu itu ibu-ibu kakek nenek kita itu biasa beli emas terus bisa pada saat butuh uang digadaikan di pegadaian. Nah, biasanya pada saat krisis begini emas itu nilainya bisa meningkat tuh. Nah, pada saat itu Anda bisa jual. Terus, tapi habis jual mau dipakai apa? Investasikan lagi kan? Investasi kemana? Cari misalnya investasi aman, deposito dulu. Begitu emas nanti turun, beli lagi emas. Sehingga Anda bisa kalkulasi supaya nanti pas emasnya naik lagi, kita jual. Kita dapat tabungan kan gitu. Nah, itu kan terus seperti itu. Oke, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan satu menarik lagi dari Pak Hans.
Pak Adi, kenapa di Indonesia kita tidak memiliki kurikulum tentang manajemen keuangan, mengingat hal tersebut berhubungan dengan stabilitas ekonomi negara? Ya, lucunya begini, saya baru menyadari nih, kami di regulator sebenarnya mengharapkan sekarang literasi udah sampai ke desa-desa, bahkan kita ada dana desa kan ya. Kemudian nanti masyarakat kita itu juga mulai perlu diajarin khususnya di SD SMP. Karena di setiap level itu mungkin masuk dalam pelajaran ekonomi sebenarnya atau pelajaran keuangan seperti itu ya, diinsertkan literasi, inklusi dan pendalaman itu. Karena ternyata dampaknya akan luar biasa. Karena ini adalah masalah habit, ini adalah masalah karakter. Jadi itu harus benar-benar dilatih, benar-benar dipupuk, disiapkan masyarakat kita untuk menjadi masyarakat negara maju 2045 kan begitu ya. Seperti itu Mas. Jadi selama ini adanya di universitas. Padahal mestinya di SMA sudah ada pelajaran ekonomi, sudah ada pelajaran ekonomi pembangunan misalnya begitu. Itu harus mulai di-insert ini masalah sektor keuangan. Dan kami menyadari betul bahwa Indonesia itu juga bertumbuh ya. Kita dulu nggak punya OJK, tapi kita punya OJK sekarang. Kita punya LPS ya, tapi kita belum punya LPS untuk asuransi. Ini lagi kita mau buat. Jadi pelan-pelan instrumen kelembagaan kita juga kita makin perkuat supaya terjadi tadi mitigasi risiko, penguatan pengamanan, enforcement-nya bila terjadi fraud itu bisa diawasi dengan secara terintegrasi di OJK atau di lembaga-lembaga seperti Kemenkyu ataupun BI dan LPS, lembaga penjamin simpanan kita ya. Seperti itu Mas. Iya, oke Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan lagi dari, belum ada namanya. Kami orang muda baru sadar kalau dana pensiun harus dimulai ketika kami bekerja. Kami sudah ada BPJS Ketenagakerjaan. Apakah kami harus mengusahakan yang lain? Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu defined benefit dan dia hanya mengcover basic. Sehingga kalau Anda mau sesuai standar ILO 40% tadi harus mulai mengiur sampai kalau bisa 10 atau 15%. Di negara maju itu kita mengiur sampai 20%. Sehingga biasanya pensiunan dari negara maju kerjaannya itu adalah traveling ke seluruh dunia ya, naik kapal pesiar karena uangnya banyak. Dari mana uangnya? Dari tabungannya itu. Nah, seperti itu. Kalau kita nabung BPJS itu berapa iurannya kan 30.000, berapa ribu kecil masih. Ya kan? Itu berapa persen dari take home pay kita? Jangan-jangan sangat kecil. Saya prediksi itu baru kurang dari 2%. Bahkan kita di Asabri maupun Taspen, di pensiun ASN, itu kita harus meningkat hampir berapa kali lipat. Karena baru 2%. Kita harus tingkatkan sampai 10% minimal untuk mengiur sampai dengan 25 tahun atau 30 tahun kerja. Itu baru berasa, dan itu baru setara dengan negara maju. Gitu, Mas. Terus kalau ada pertanyaan tadi misalnya, apa tadi? Kalau literasi keuangan tidak memadai, inklusinya lebih tinggi, ya dia terjebak di pinjol fiktif. Ya, di pinjol. Karena pinjol itu menawarkan Anda bisa klik pinjam di 10 provider, ternyata bunganya 0,8 per hari. Ya, ternyata tidak ada mekanisme mediasi konsultasinya. Ternyata tidak ada komunikasi lain-lain selain Anda nanti dikejar oleh debt collector. Kan itu ya. Atau misalnya Anda terjebak pada Ponzi scheme. Ponzi scheme itu seolah-olah menguntungkan, tapi sebenarnya menguntungkan untuk yang lama aja. Yang baru itu targetnya ya cuma mencari investor baru, dan keuntungannya diambil untuk yang lama-lama. Itu hati-hati. Jadi tadi harus ada hitungannya. Hitungan standarnya jelas, high risk, high return. Ya. Jadi kalau return-nya itu reasonable, return-nya itu Anda ambil. Tapi kalau dia too good to be true, jangan-jangan itu Ponzi scheme. Itu jangan-jangan itu nggak legal. Ya, seperti itu. Oke. Ya, baik Pak. Pemahamannya makin terlengkapi ya kita. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Jovanka. Apakah di jangka panjang nantinya akan ada potensi transformasi kripto sebagai alat pembayaran nasional? Ya, jadi ini Jovanka ya. Terima kasih Jovanka pertanyaannya. Jadi gini, ini menjadi diskusi di FSB bahkan. FSB itu Financial Standard Board. Institusi yang berani menawarkan kripto untuk alat pembayaran itu baru El Salvador kalau nggak salah.
Tapi terakhir kan karena dia tidak ada underlying yang kuat, dia agak dalam tanda petik ya, akhirnya kacau. Nah, beberapa negara memprohibit kripto sebagai alat pembayaran. Bahkan seperti Eropa pernah mencoba mendorong yang namanya central bank digital currency sebagai alternatif kripto. Jadi artinya diselenggarakan oleh central bank, itu apa harapannya ada backup underlying yang kuat. Yang saya maksud underlying adalah volatilitas dari harga itu jangan hanya berbasis pada harapan semata. Kalau dia hanya berbasis pada harapan semata, sekarang ini kripto ini masih dikategorikan sebagai komoditi. Tapi begitu dia, kan misalnya gini, saya beli kopi, tiba-tiba kopi itu dihargai menjadi 2 kali lipat, ya kan? Nah ini kripto sama nih, ya tanpa tiba-tiba harganya naik sekian gitu. Coba cek di list kripto itu, ada yang harganya sampai 600 juta, tapi ada kripto yang harganya 10.000. Nah 10.000 Anda beli sekarang, tapi nanti harganya naik terus, betul nggak? Nah setelah naik terus Anda jual. Tapi benar nggak itu bisa di-pack di harga segitu? Sekarang coba kita belajar kurs deh. Kalau kurs tiba-tiba uang itu dari dari 2.000 ke Indonesia pernah kan dulu kan, karena kita pack dari harga emas, dari harga dolar waktu itu 2.000. Begitu kita buka, ya underlying-nya udah jelas, dia jadi 18.000. Sekarang 14.000 kan. Tapi negara yang tidak stabil seperti pernah waktu itu Mozambik atau negara mana itu, inflasinya itu bisa satu cangkir kopi dengan seharga 1,5 juta uangnya mereka. Kenapa itu? Karena ada inflasi yang luar biasa, ada devaluasi nilai tukarnya, karena tidak di-back dengan underlying yang kuat. Dan itu yang dikhawatirkan oleh banyak ahli perbankan dan sektor keuangan internasional. Kita harus hati-hati, karena nilai itu bisa tiba-tiba tinggi dan tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena itu ada prinsip high risk high return. Jadi hati-hati dengan kripto. Namun apakah terus kita jadi nggak memakai kripto? Nah ini kita perlu konsensus baru nasional internasional nih. Karena sekarang investasi kripto di Indonesia lagi dimonitor oleh Bapepti, ya Badan Bursa Berjangka itu, otoritas di Departemen Perdagangan. Karena kripto masih di-regard sebagai komoditi. Tapi kembali, komoditi adalah bukan alat pembayaran, sehingga dia tidak bisa digunakan itu, walaupun namanya cryptocurrency. Tapi sebenarnya dia adalah, lebih tepat sebenarnya sementara ini adalah crypto aset. Jadi yang perlu dilakukan adalah peningkatan literasi dan hati-hati. Jangan menggunakan uang yang Anda akan pakai untuk masa depan untuk belanja seperti kripto. Karena dia uangnya ada 20 juta, satu waktu dia tiba-tiba bisa nol. Ya, dan itu sangat berbahaya sekali ya untuk investor tradisional. Tapi kalau kita memang sudah mau coba membangun semangat untuk roller coaster, gaming dan seterusnya, itu yang perlu kita hati-hati di sana soalnya. Karena kalau itu dijadikan alat gaming, itu menjadi tidak punya underlying yang kuat. Dan itu terlalu berisiko, ya berbahaya. Walaupun banyak anak muda sekarang sukanya kan challenge, kan dia nggak? Challenge nih, beli kripto kan itu. Tapi harus dengan literasi. Anggap aja kalau nanti hilang ya Anda harus siap hilang, karena high risk high return. Kalau dia too good to be true, hati-hati ya seperti itu. Oke, ya Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi. Ini kayak pergumulan saya juga sih. Apakah berinvestasi di Pegadaian itu memiliki resiko Pak? Dan apakah ada rekomendasi sumber panduan investasi yang baik? Karena kan banyak juga ya Pak kayak aplikasi-aplikasi yang sekarang tuh mudah banget untuk kayak beli saham dan lain sebagainya, investasi kayak gitu-gitu. Ya. Itu gimana sih Pak? Kira-kira? Pegadaian itu baik sekali. Kenapa? Pegadaian itu masuk dalam IJK lainnya, industri jasa keuangan lainnya. Untuk UMKM itu di samping tadi ultramikro, PNPM atau KUR dan seterusnya itu ada Pegadaian. Jadi Pegadaian itu Anda bisa jual beli emas atau menggunakan semacam bisa alat termasuk kain itu bisa dijadikan borg atau jaminan untuk mendapatkan cash flow. Itu bagus sekali. Itu bisa aja. Emas dan seterusnya bisa dipakai. Tapi kalau nanti ingin bertanya tentang saham itu ada manajer investasi, ada broker, dan ada sekarang online dan seterusnya. Yang paling pesan standar saya adalah pada saat Anda masuk dalam industri itu ada pengawasnya. Nah, cek di pengawasnya, apakah dia punya izin. Dia ada list di situ. Kalau tidak punya izin, hati-hati. Kenapa? Karena tidak ada yang ngawasin. Jadi tadi bisa tiba-tiba uang Anda bisa hilang karena nggak ada yang ngawasin.
salah satu dari kesulitan kripto kita di situ. Ada 2 kendala kripto sekarang di internasional, bahkan di Amerika terakhir beberapa otorisatornya menyampaikan. Kalau di kita kan uang kita itu kan dijamin oleh LPS. Risikonya dimitigasi oleh moneter dan fiskal. Nah, kalau kripto nggak ada, otoritasnya nggak ada. Dia otoritasnya di blockchain. Ya, di blockchain itu siapa yang punya? Mr. Satoshi atau siapa kan gitu. Di mana dia? Anonymous ya. Jadi kita harus hati-hatinya di situ. Makanya tadi gimana caranya supaya kita bisa benar-benar mengikuti disruption potensi ke depan, tapi juga pengamanannya lebih kuat. Makanya kita ingin coba rangkul nih gimana masyarakat yang mengerti kripto. Coba kita cek lagi perlindungan konsumennya gimana, moderasi risikonya gimana, ya, penguatan daya saing dan literasi kapasitas kita untuk partisipasi seperti apa, seperti itu, ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan yang baru-baru ini kayak NFT itu gimana sih, Pak? Kan ngetren banget ya sekarang. Nah, itu kira-kira kalau misalkan kita sebagai anak-anak muda ini kayaknya kreatif-kreatif kan, kayak mau ikut-ikutan, bahkan jual NFT, atau bahkan beli juga. Ya. Mereka boleh nggak sih, Pak? Aman nggak? Karena kan sistemnya kayak blockchain gitu. Itu boleh aja. Non-fungible token, itu agak beda dengan tadi Bitcoin sama kripto ya. Kalau kripto itu kan lebih anonymous. Kalau ini kan di-attach ke yang unik di situ kan gitu ya. Misalnya musik dan seterusnya. Dan itu menjadi fenomena menarik. Tapi kembali, pada saat Anda akan menaruh investasi di lembaga seperti itu, atau di itu, lebih bagus Anda coba itu mulai berkreasi aja. Misalnya coba deh, ya kayak kemarin misalnya yang jual fotonya di sana ya, atau jual musik. Coba aja. Tapi cek kembali, karena tadi high risk, high return. Ya. Nah, kita coba cek juga ada otoritasnya nggak, ada yang mengamankan nggak. Pada saat Anda punya uang di situ, bisa diklaim nggak, bisa dicairkan nggak. Caranya gimana? Biasanya itu ada banyak fee juga. At the end of the day, paling kita juga akan secara rasional terimanya berapa persen saja gitu ya. Tidak keseluruhan, karena ada beberapa fee yang harus dibayar. Nah, kreativitas itu juga penting juga untuk penciptaan lapangan kerja di era digital. Ya, di era digital seperti sekarang, bagi misalnya kita harus kehilangan kerjaan, mungkin kita harus memutar otak untuk mulai menjual secara online, untuk berusaha secara tadi bersinergi, ya, dengan teman, dengan siapa, dengan itu ya. Pemerintah memang mendorong ada bansos sekarang ya, bansos, dan juga ada dukungan di pas lapangan kerja kan kita juga ada dukungan pelatihan dan seterusnya. Nah, ini kita coba rangkul juga desa, karena kita ada dana desa. Kita ada juga mendorong untuk inovasi di pusat dan daerah. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan? Nah, kita coba lakukan bersama-sama. Makanya tadi penting untuk kita bersinergi dengan bahkan keluarga, desa, gitu ya. Ada kepala desa di Pujon Waton tuh, di Magelang, di Malang ya. Dia dari dana 2 miliar, sekarang mereka bisa memultiplikasi menjadi 54 miliar setiap tahun. Itu artinya ada kapasitas yang ditingkatkan oleh kepala desa kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Dan itu bersama-sama dengan memanfaatkan dana desa tadi, memanfaatkan BUMDes-nya, memanfaatkan sinerginya dan seterusnya. Ya, kita coba cari deh. Jadi mulai dari mengamini bahwa kita itu diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan, dan kita juga pasti punya iman ya bahwa pada saat kita dekat dengan Tuhan, pada saat kita juga mencari inspirasi langsung dari sumber kekuatan hikmat di dunia ini, Tuhan kita ya, pasti Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan kasih kemampuan kita untuk survive, untuk bisa maju ya, seperti itu. Gitu Mas Julius. Oke, baik Pak. Nah, tadi ada satu pertanyaan praktis dari mungkin salah satu orang tua. Di mana sekarang kan banyak banget ya Pak, maksudnya perusahaan usaha-usaha yang dimiliki oleh keluarga mungkin punya kendala, apalagi di masa pandemi ini. Kira-kira Pak, langkah apa yang bisa diambil gitu untuk bisa bangkit lagi, langkah praktisnya gitu untuk keluarga-keluarga yang mungkin punya pergumulan dalam bidang ini, di mana mungkin usahanya yang awalnya sebelum pandemi itu baik, berjalan dengan baik, tapi setelah ada pandemi ini kan mungkin banyak sekali gitu tantangannya gitu. Ya, kalau saya selalu kembali pakai nama saya secara sederhana ya. Kita harus ADI itu singkatan dari Amin dan Iman.
Kita harus mengamini bahwa Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa buat hidup kita. Dan kita harus punya iman bahwa Tuhan itu akan menggunakan siapa saja ya untuk membantu dan bahkan saling mendukung kita ya untuk bisa survive. Nah, contoh sederhana tadi pertanyaannya. Kita mulai dari peningkatan literasi. Kenapa peningkatan literasi? Karena pendidikan itu akan membuat kita jalan itu lebih kencang, lari lebih jauh, melompat lebih tinggi, ya terbang bahkan lebih luar biasa lagi ke luar negeri. Itu pendidikan. Jadi makanya jangan remehkan pendidikan kan gitu kan. Terus cari ilmu baru. Ilmu itu sekarang gampang dari YouTube. Kalau YouTube jangan banyak hiburannya, cari ilmu. Ada begitu banyak ilmu di sana. Dan ilmu itu ada banyak, tidak hanya financial literacy. Ada creativity, strategic thinking, ada bahkan nanti cara membuat donat ya. Istri saya suka bikin donat soalnya. Cara membuat masakan yang bisa dijual. Cara membuat, sekarang pemerintah itu lagi membuat program yang sangat mudah untuk UMKM. Bahkan UMKM itu bisa dapat KUR namanya, kredit usaha rakyat. Bisa dapat ultra mikro ya, 2 juta, 10 juta untuk usaha ya. Bahkan ada untuk beasiswa ya. Kalau Anda masih muda dan nggak ada kerjaan, cari beasiswa, cari sekolah, karena sekolah itu akan membuat Anda pikirannya terbuka ya, seperti itu. Kalau sudah dapat sekolah, cari sekolah lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah literasi itu penting? Kenapa? Ya karena tadi, begitu Anda punya literasi, nanti tiba-tiba di pergaulan RT, tolong dong beli ini unit link. Anda udah tahu apa itu unit link, apa plusnya, minusnya, baru ambil keputusan. Tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya dengan gampang berharap uang kecil bisa dapat jadi uang besar. No, too good to be true artinya ponzi, artinya itu gampang uang itu hilang juga gitu ya. Jadi kembali untuk investasi yang paling kuat adalah mari kita coba gali potensi yang ada pada kita, apa keunggulan kita, masak, nyanyi, apapun itu ya, coba itu didorong terus ya, talenta itu didorong terus. Tapi kalau memang kita juga seperti sekarang ini kondisi pandemi ya, pendidikan itu kan membuat kita juga makin membuka pikiran, ada begitu banyak opsi gitu, yang bisa kita dorong untuk misalnya ya, produk utama kita pertanian misalnya. Pertanian itu jangan cuma jual habis, coba diolah misalnya. Anyaman misalnya, coba diolah, dikurasi, diundang untuk Kementerian Parekraf untuk mendidik kita, meningkatkan talent kita, meningkatkan skill kita. Ya. Dan jangan puas dengan skill 1 level, kita tingkatkan 2 level, 3 level, sampai akhirnya ke global value chain, ke ekspor, ke import, begitu. Gitu Mas Julius. Jadi memang setiap itu ada jenjangnya ya, ada jenjangnya dan itu perlu tingkatkan terus. Seperti itu. Oke. Siap, Pak. Nah, Bapak Ibu mungkin karena keterbatasan waktu kita habiskan pertanyaannya di sini. Untuk pertanyaan yang di atas sepertinya tadi sudah dilakukan juga. Mungkin ini terakhir Ibu Narita. Saya pernah pengalaman ikut asuransi pendidikan Bumi Putra. Sampai sekarang saya tidak kembali. Apakah tidak ada perlindungan terhadap pemegang polis jika asuransi bangkrut? Saya mau jawab jujur dulu ya. Jadi Indonesia belum ada penjaminan polis. Penjaminan polis sudah ada di Undang-Undang Asuransi. Dan pesan terakhir saya, mungkin saya akan kutip dari Mazmur ya. Mazmur 37 ayat 25. Yang berbunyi demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Marilah kita tingkatkan kualitas literasi kita, tapi percayalah Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah buat kita semua, dan Dia sangat mencintai anak-anaknya yang juga mencintai Dia, yang mencintai firman Tuhan. Karena dengan tadi literasi, dengan kita memiliki hikmat, iman, tidak pernah ya orang benar ditinggalkan, tidak pernah anak cucunya meminta-minta roti. Kiranya Indonesia semakin sejahtera, dan Indonesia maju 2045, kita bisa keluar dari middle income trap dengan sektor keuangan yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih sustainable. Demikian Mas Julius, Bapak Ibu semua. Baik, saya tunggu 1 menit lagi mungkin untuk Bapak Ibu. Silakan buka kameranya. Oke, saya sudah lihat dari Bapak Ibu ya. Gimana nih perasaannya Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pemaparan materi hari ini?
Boleh sekali lagi dong kasih reaction-nya, boleh kasih love atau jempol dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya. Sangat diberkati ya dengan pemaparan materi dari Pak Adi. Oke, baiklah kita akan take picture dulu. Oke. Saya akan menghitungnya dari Oke, ada 3 slide yang ada di layar kami. Oke, saya akan menghitungnya 3 untuk layar pertama ya. Silahkan. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu di layar berapa, tapi tetap stay senyum ya. 3, 2, 1. Oke, sabar Ibu, Bapak. Masih proses. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, sudah ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk sediaannya buka kamera untuk dokumentasi. Baiklah, kita semua sudah sama-sama mendengarkan materi dan juga sesi tanya jawab yang luar biasa seru ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan, kita juga boleh dapat pengetahuan yang baru memperlengkapi kita sekalian. Untuk itu, kita akan mengakhiri acara sore hari ini, dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Adi dan selaku pembicara dan juga mungkin Bapak Ibu yang hadir dari BKF yang sudah juga mau memfasilitasi kami ya untuk memberikan ilmunya kepada kami supaya kami boleh semakin ditingkatkan nih literasi keuangannya. Oke, saya akan mengingatkan bahwa Bapak Ibu silahkan yang hadir hari ini untuk bisa mengisi form evaluasi melalui https:/bit.ly/evaluasi seminar 3. Khususnya kepada Bapak Ibu orang tua wali murid SDH Kupang. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin boleh di screen capture dulu. Nah, satu hal lagi ya, untuk form evaluasinya sudah diberikan di chat, silakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Satu hal lagi, saya ingin mengingatkan bahwa kami akan menyediakan template refleksi after seminar yang bisa Bapak Ibu post melalui Instagram Story dan juga tag IG atau Instagram SDH Kupang @SDH-Kupang kita. Ya, begitu Bapak Ibu. Silahkan kami memohon kesediaan dan juga kesediaannya untuk bisa posting mungkin hal apa saja yang boleh didapatkan dan juga bisa di-sharingkan melalui media sosial yang Bapak Ibu miliki. Oke, boleh next. Oke. Baik, kita akan menutup untuk acara hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh penyertaannya dan juga oleh kasih karunia-Nya kita boleh sama-sama belajar pada sore hari ini. Kita akan bersyukur pada Tuhan dalam doa tutup. Untuk itu, saya minta kesediaan dari Pak Nathan bisa tutup kita di dalam doa. Baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menutup seminar kita pada saat sore hari ini. Sebelum berdoa, saya juga atas nama sekolah mengucapkan terima kasih buat Pak Adi dan tim. Secara pribadi kami sangat diberkati dengan pembelajaran materi yang diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Pak Adi dan tim di bangsa Indonesia ya. Kiranya boleh meningkatkan terus pelayanan literasi keuangan bagi bangsa kita juga. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur buat belas kasihan Tuhan. Sore hari ini kami boleh belajar bersama orang tua, anak-anak, kami para guru. Kami juga menyadari bahwa berkat yang Tuhan berikan adalah salah satu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami.
Kiranya kami juga boleh menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, boleh menggunakannya dengan tanggung jawab, bahkan untuk saat ini, bahkan di hari tua kami nanti. Bahkan untuk anak-anak muda, para siswa juga yang sekarang sedang belajar bagaimana mereka berinvestasi dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya juga Tuhan menolong anak-anak ini. Bahkan buat setiap orang tua yang juga bergumul dalam masa bangkit kembali pasca pandemi untuk usaha mereka yang baru mereka kembali rintis, Tuhan, kami percaya juga Tuhan menolong. Seperti yang tadi Pak Adi sudah sampaikan melalui doa dan iman, kami percaya juga Tuhan memberikan kami jalan, Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami kembali bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat sore hari ini kami boleh belajar bersama. Kami berdoa buat Pak Adi, bahkan tim, kiranya juga Tuhan tolong dalam setiap pelayanan yang dijalankan. Bahkan dalam kepemimpinannya, dalam salah satu pimpinan perusahaan di milik pemerintah. Kami percaya juga Tuhan pakai Pak Adi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesungguhan hati untuk bisa memajukan setiap perusahaan pemilik pemerintah yang dipercayakan. Kami juga berdoa melalui setiap seminar, setiap webinar yang disampaikan oleh Pak Adi dan tim itu juga boleh memberkati bangsa kami, daerah-daerah yang mungkin tertinggal, yang mungkin literasinya belum terlalu baik tentang keuangan. Kami percaya kami juga boleh diberkati dan kami boleh semakin mengerti bagaimana meningkatkan perekonomian keuangan kami dari mulai pribadi kami, keluarga kami, bahkan masyarakat, bahkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama pada saat sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur juga buat panitia, guru, bahkan setiap alat-alat yang kami gunakan, Tuhan juga boleh pimpin dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tutup seminar kami pada saat sore hari ini. Amin.